Selamat pagi, selamat hari Sabat, Shalom bagi kita semua yang boleh bersama-sama pada Sabat yang indah ini mendengarkan akan pelajaran yang pada triwulan yang baru ini, triwulan yang ketiga, dengan pelajaran mengenai kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Dan pada Sabat ini kita sudah masuk pada pelajaran yang kedua dengan judul Pelajaran Sejarah dari Nabi Musa, yang diambil dari ayat hafalan kita 1 Korintus 10 ayat 3-4. Dikatakan di sana, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dengan sub-sub judul yang sudah tertera di dalam buku Sekolah Sabat kita mengenai pelayanan Musa, kalau kita boleh dapat simpulkan, dia berbicara mengenai Tuhan yang menanggung atau penanggungan Tuhan. Dan di hari Senin dengan judul Nubuatan yang digenapi, atau juga kita dapat gunakan bahasa yang lain, Tuhan yang menggenapi. Dalam pelajaran ini, hari Selasa mengenai ribuan kali lebih banyak, kita boleh juga ambil kesimpulan dengan kata Tuhan yang memberkati. Dan pada hari Rabu, peristiwa Kades dan Barnea, di sana kita bisa lihat kesimpulannya mengenai Tuhan yang mengampuni. Dan pada hari Kamis mengenai kesalahan dari orang Amori. Dan mungkin kita boleh juga simpulkan dengan kata Tuhan menghukum. Jadi Musa mengulas sejarah Israel dalam pidato pertamanya dalam kitab Ulangan. Dia mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan menuntun mereka selama 40 tahun terakhir di padang gurun. Namun hal-hal yang Tuhan buat di sana mengenai apa yang dilakukan orang Israel, segala pertolongan, dosa-dosa mereka ditanggung olehnya. Nah, mari kita datang kepada pelajaran pertama mengenai Tuhan yang menanggung. Dalam Keluaran 32 ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Demikian pernyataan Musa yang menjadi simbolik terhadap pekerjaan Kristus di Ka'bah sorgawi dengan menjadi perantara antara kita yang berdosa kepada Bapanya. Dia meminta supaya ada pendamaian. Ini menjadi doa syafaat Kristus. Jadi Tuhan sendiri berkata pada orang Israel, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Namun mereka segera membangun sebuah anak lembu emas. Kita tahu ceritanya. Dan Tuhan begitu murka untuk membinasakan mereka. Tapi Musa mengantarai bagi bangsa Israel sebagai contoh dari pengantaran sejati Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, itu tercatat dalam Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-25. Dan pelajaran yang kedua mengenai Tuhan yang menggenapi, kita baca dalam Ulangan pasal 1 ayat 3, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara Musa pada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Tepat 40 tahun setelah itu, Tuhan telah memimpin Israel kembali ke Kanaan. Tuhan Maha Kuasa. Ia menggenapi janji-janjinya dengan tepat. Seperti tercatat dalam Bilangan 14 ayat 34, ketika bangsa Israel menolak untuk masuk ke Kanaan, Tuhan menghukum mereka. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 1 tahun untuk setiap hari, ketika para mata-mata mengintai negeri itu. Jadi Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang dilakukannya. Demikian ketika kita melihat dalam periode nubuatan,
dalam nubuatan terpanjang 2300 petang dan pagi. Begitu tepatnya nubuatan-nubuatan itu tergenapi. Kedatangan Kristus tidak mungkin lagi akan ditunda. Waktu yang Tuhan sudah berikan, Tuhan akan segera datang. Untuk itu mari kita bersiap. Demikian perjalanan bangsa ini, Tuhan tidak pernah bertanggung. Dia menggenapi janjinya kepada Abraham. Genap 400 tahun, mereka keluar dari Mesir. Nah, mari kita datang kepada kesimpulan yang ketiga, mengenai Allah mengampuni. Dalam Bilangan 14 ayat 19 dikatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ketika Israel menolak untuk memasuki Kanaan, Allah memutuskan untuk membinasakan mereka. Tapi Musa mengantarai mereka. Mereka hanya bisa menjadi terang bagi bangsa lain jika mereka diampuni. Tuhan harus dimuliakan dalam diri umatnya. Kemuliaan, kebaikan, dan kasih serta kuasanya akan dinyatakan melalui gerejanya, oleh apa yang ia lakukan melalui umatnya. Saudara dan saya dipanggil untuk menceritakan kebaikannya. Kita akan diberkati sebagaimana pelajaran yang berikut pada kesimpulan yang berikut, bahwa Tuhan sendiri yang memberkati. Bayangkan saudara, Tuhan mengampuni, Dia juga memberkati. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ulangan 1 ayat 11 dia katakan, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dan jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tuhan telah memberkati Israel selama 40 tahun masa pengembaraan mereka. Musa rindu agar bangsa itu diberkati di Kanaan, bahkan lebih diberkati lagi. Sehingga kata-kata itu muncul. Organisasi kita melibatkan kesatuan tubuh, orang-orang yang memenuhi berbagai peran sesuai dengan karunia mereka. Dengan cara ini berkat Tuhan dapat diberikan dengan cara yang terbaik. Sadarkah saudara bahwa saudara dipanggil dalam gereja ini memiliki satu misi yang mulia, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan menghidupkannya di dalam kehidupan kita, memantulkan citra Kristus itu sesungguhnya. Di dalam Kejadian 15 ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ini amaran yang sudah diberikan kepada Abraham waktu itu, di mana Tuhan juga walaupun Dia pengasih, tapi Dia tidak lepas dari keadilan. Penghakiman atau penghukuman ilahi bukan berdasarkan kebencian, tetapi berdasarkan keadilan yang didasari dengan kasih. Perang, kematian, kehancuran, ini adalah sisi lain dari penaklukan tanah perjanjian. Kalau Tuhan tidak dapat lakukan itu, Dia tidak dapat memberikan keadilan kepada umatnya. Untuk itu, Tuhan selalu menawarkan damai sebelum mengizinkan perang. Seperti dalam Ulangan 2 ayat 26-29. Sebelum Dia mengizinkan terjadi perang, Dia menawarkan damai. Tapi mereka menolak perdamaian itu, seperti tercatat dalam Ulangan 2 ayat 30. Jadi bangsa-bangsa itu telah mencapai titik di mana tidak dapat kembali. Demikian sifat dosa. Ada satu titik di mana pribadi itu tidak dapat kembali lagi kepada Tuhan. Jika kita meninjau sejarah bangsa-bangsa dan orang-orang yang menghormati dan mempercayai Tuhan, kita akan melihat bahwa mereka diselamatkan dari kehancuran. Misalnya ada Rahab dan orang Gibeon. Mereka semua diselamatkan Tuhan ketika mereka mendengar amaran. Demikian juga dengan kita umatnya. Apabila kita memperhatikan amaran, kita pun dapat diselamatkan. Dalam buku Ellen G. White, The Upward Look, Agustus 6, dicatat di sana dikatakan, sejarah anak-anak Israel ditulis untuk menjadi nasihat dan petunjuk bagi kita atas akhir dunia yang akan datang. Mereka yang akan berdiri teguh dalam iman di hari-hari terakhir ini, dan akhirnya mencapai pintu masuk ke tanah Kanaan surgawi, harus mendengarkan kata-kata peringatan yang diucapkan oleh Yesus Kristus kepada orang Israel. Pelajaran-pelajaran ini diberikan kepada gereja di padang gurun untuk dipelajari dan diperhatikan oleh umat Tuhan dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Pengalaman umatnya di padang gurun akan menjadi pengalaman umatnya di zaman ini.
Kebenaran adalah pelindung sepanjang masa bagi mereka yang akan memegang teguh iman setelah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Kesimpulan pelajaran ini kiranya boleh membawa kehidupan kita untuk lebih percaya kepada Yesus dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Ingat bahwa Dia adalah Allah pengasih yang akan selalu menawarkan kedamaian, pendamaian sebelum kehancuran dunia ini terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus.